Demi mahar, cek 3 miliar rupiah, aku rela menikah dengan kakek tua berusia 74 tahun. Ini semua kulakukan agar bisa hidup mewah dan bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Namun beberapa hari setelah pernikahanku, aku syok setelah mengetahui cek 3 miliar itu ternyata palsu. Sahabat semuanya, sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk like video ini. Saya doakan kalian semua semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Dinda, gadis berusia 25 tahun. Aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku hanyalah pensiunan pegawai kecil, sementara ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Kami hidup pas-pasan, sering menunda keinginan hanya untuk memastikan dapur tetap mengepul. Suatu hari, hidupku berubah sejak aku diperkenalkan pada seorang pria tua bernama Pak Arman, usia 74 tahun, sahabat lama ayahku. Meski usianya jauh di atasku, tapi dari penampilannya, jelas ia hidup bergelimang harta. Rumahnya megah, mobilnya banyak, dan semua orang di kampung menaruh hormat padanya. Awalnya aku menolak saat ia melamarku, tapi ketika ia berkata, "Aku akan memberimu mahar, cek 3 miliar rupiah Dinda. Anggap saja itu jaminan hidupmu dan orang tuamu." Aku terdiam lama. Bayangan tentang rumah baru untuk orang tuaku, biaya pengobatan ibuku, serta hidup mewah yang selama ini hanya mimpi, semuanya berkelebat di kepalaku. Akhirnya, dengan hati berdebar dan logika yang menekan rasa malu, aku menerima lamaran itu. Hari pernikahanku berlangsung sederhana, tapi banyak orang yang datang karena penasaran. Semua mata memandangku, sebagian dengan iri, sebagian dengan kasihan. Aku tersenyum, meski hatiku sebenarnya kosong. Setelah ijab kabul selesai, Pak Arman menyerahkan selembar cek berangka 3 miliar rupiah ke tanganku. Tanganku bergetar, bukan karena cinta, tapi karena angka 0 yang begitu banyak di sana. "Gunakanlah dengan bijak," katanya lembut sambil tersenyum. Sejak hari itu, aku resmi menjadi istri sah seorang pria yang bisa kupanggil kakek. Aku berusaha menyesuaikan diri. Ia baik, sopan, dan tak pernah memaksaku untuk melakukan hal yang tidak aku mau. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa aneh. Ia jarang sekali bicara soal keluarganya, dan kamarnya selalu terkunci rapat. 3 hari setelah menikah, aku memberanikan diri pergi ke bank untuk mencairkan cek itu. Aku datang dengan hati berdebar, membayangkan betapa bahagianya nanti wajah ibu dan ayah saat kukabarkan bahwa hidup kami tak lagi kekurangan. Namun, detik berikutnya, semua kebahagiaan itu runtuh seketika. Petugas bank menatapku lama, lalu berkata, "Pelan, maaf Bu, tapi cek ini tidak valid. Nomor rekeningnya tidak terdaftar, dan tanda tangan di sini bukan tanda tangan resmi nasabah kami." Aku membeku. Dunia serasa berhenti berputar. "Tidak mungkin, ini pasti ada kesalahan," kataku panik. Tapi petugas hanya menggeleng. Air mataku jatuh begitu saja. 3 miliar itu palsu. Cek itu palsu. Aku pulang dengan dada sesak. Saat tiba di rumah besar itu, aku melihat Pak Arman duduk di teras, menatap langit sore. Dengan berani aku bertanya, "Pak, kenapa Bapak memberi saya cek palsu?" Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Jadi kau sudah tahu ya?" Aku menahan tangis. "Bapak mempermainkan saya." "Demi apa?" Pak Arman menarik napas panjang. "Dinda, aku memang tidak punya uang sebanyak itu lagi. Aku pernah kaya, tapi usahaku bangkrut 5 tahun lalu. Semua yang kau lihat di rumah ini, mobil, perabot, bahkan rumah ini, semuanya milik anak-anakku. Aku cuma menumpang di sini." Aku terdiam. Dunia seakan runtuh di hadapanku. "Aku menulis cek itu bukan untuk menipumu," lanjutnya pelan, "tapi untuk menguji niatmu. Aku ingin tahu apakah masih ada wanita yang mau menikah denganku. Bukan karena harta." Ternyata aku salah. Air mataku mengalir deras. "Bapak jahat, saya melakukan ini untuk orang tua saya.
saya pikir hidup saya akan berubah. Pak Arman menunduk. Aku tahu dan aku minta maaf. Tapi ketahuilah Dinda, aku benar-benar ingin menebus kesalahanku. Kalau kau mau bertahan di sini, aku akan berusaha memperbaiki hidup kita berdua. Tidak dengan uang, tapi dengan kejujuran. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk tidak pergi. Entah mengapa, melihat ketulusan Pak Arman yang mulai sakit-sakitan membuat hatiku luluh. Ia bukan pria jahat, hanya pria tua yang kesepian dan menyesal atas masa lalunya. Aku mulai merawatnya dengan tulus. Hari demi hari, rumah itu tak lagi terasa dingin. Kami sering mengobrol di taman, saling berbagi kisah hidup. Dan yang tak kusangka, anak-anaknya mulai menghargai aku, bahkan membantuku membuka usaha kecil agar aku tak bosan di rumah. Beberapa bulan kemudian, sebelum Pak Arman meninggal dunia, ia memanggilku dan menyerahkan sebuah amplop. Aku memang tak bisa memberimu mahar 3 miliar, Dinda. Tapi aku ingin kau tahu, aku sudah menghibahkan rumah ini atas namamu. Terima kasih sudah mau menemaniku sampai akhir. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya aku mengerti. Kekayaan sejati bukan terletak pada uang, tapi pada hati yang tulus memberi dan menerima.